Berpindah ke usia 28 tahun. Aku menemukan bunga kampus menjadi istriku. Setiap hari berganti pakaian dalam baru untuk aku lihat. Kembali ke universitas. Aku dengan cepat menyatakan perasaanku padanya. Bunga kampus memberikan aku tamparan. Masih ada bekas lipstik di lehermu. Berani juga kamu mengatakan hal-hal ini padaku. Apakah pacarmu membayar gaji? Setelah makan malam kenyang, aku berbaring di tempat tidur sambil menonton anime baru. Tiba-tiba tertidur. Ketika membuka mata lagi, melihat lampu gantung yang asing, aku terbenam dalam renungan. Yang lebih menakutkan adalah, ketika aku mengamati sekeliling dari tempat tidur, aku menemukan sebuah foto pernikahan besar tergantung di dinding. Tokoh utamanya ternyata aku dan Surou. Dalam foto itu aku mengenakan jas hitam, tersenyum cerah, dan memeluk pinggangnya dengan lembut. Sementara Surou mengenakan gaun pengantin putih bersih, dengan ekspresi manis bersandar di pelukanku. Jika mengabaikan fakta bahwa dia selalu meremehkanku, aku minum 2 hirupan kecil, dan mengagumi betapa serasinya pasangan muda ini. Saat ini aku merasa makanan malam tadi sudah basi, membuatku mengalami halusinasi aneh. Baru saja mengambil ponsel untuk menelepon 120. Aku melihat tanggal di layar. Aku tidak tahu. Sekali lihat langsung terkejut. Ternyata aku telah melintasi waktu ke beberapa tahun kemudian. Saat aku terdiam, pintu kamar tidur tiba-tiba terbuka. Surou masuk. Berbeda dari bayanganku. Dia mengenakan gaun tidur sutra. Tubuhnya anggun dan mempesona. Sifatnya dibandingkan saat kuliah menjadi lebih lembut dan menawan. Boleh saya bilang, sangat terasa seperti seorang ibu muda. Menyadari pandangan mataku, wajah Surou yang tadinya malas langsung menjadi manis. Dia melepaskan rambut panjangnya. Dengan ringan berlari dan memelukku. Aku belum bereaksi. Surou sudah memeluk leherku. Secara alami menempelkan kepalanya di dadaku. Dengan suara manja berkata, "Sayang, kamu lembur malam ini agak lama. Apakah kamu merindukanku?" Sebelum aku menjawab, dia mulai berbicara sendiri lagi. "Aku benar-benar merindukanmu, sangat merindukanmu. Pikiran sampai nggak sempat make up. Astaga, apakah ini masih si mahasiswi cantik yang biasanya dingin dan sombong itu?" Aku berkedip. Sedikit tidak nyaman, aku menolaknya. Tidak kusangka, mata indah Surou langsung berkaca-kaca. Dia menggigit bibirnya. "Tak percaya, ah Chen, kau benar-benar menolakku. Apakah kau sudah tidak mencintaiku lagi? Hiks, apakah kau punya selingkuhan di luar sana?" Melihat ekspresinya yang terluka, aku jadi bingung. Kemudian dengan canggung mengulurkan tangan lagi. Ingin memeluknya kembali. Tapi Surou berdiri di ujung jari. Menggosok pipinya di telapak tanganku. Ekspresinya imut sekali. Aku baru saja luluh. Tiba-tiba terdengar suaranya yang meminta lebih. "Aku tahu suamiku masih mencintaiku, suamiku. Ayo mandi bersama." Setelah berkata begitu dia memandangku dengan genit. Sambil meraih dan membuka tali gaun tidurnya. Aku segera memalingkan kepala. Meskipun terlihat bahwa tubuh Surou sangat bagus. Tapi aku juga bukan orang yang mudah tergoda oleh kecantikan. Sebelum jelas apa yang sedang terjadi, aku harus tetap tenang. Apalagi dia selalu bertengkar denganku. Bagaimana mungkin aku akan menjalin hubungan seperti ini dengan musuh bebuyutanku? Surou malah mendekat seperti peri. Dia berjinjit mencium dahiku. Suaranya manis dan menggoda. "Bukankah suami bilang ingin melihat aku pakai baju pelayan? Aku sudah siap. Apakah suami mundur saat genting seperti ini? Dasar apa ini? Bikin orang jadi gelisah." Saat membuka mata aku melihat pinggang langsing dan kaki jenjang. Tutup mata aku melihat rumbai renda gaun. Sungguh situasi yang sulit antara maju dan mundur. Surou terus menggoda aku. Mengucapkan kata-kata yang membangkitkan semangat. Berjuang keras dengan akal sehat selama 1 detik. Akhirnya aku memilih menyerah. Karena aku tidak bisa memikirkan alasan untuk menolak dia. Bagaimanapun juga menurut garis waktu sekarang, kita sudah menikah. Bukankah begitu? Bukan begitu. Karena aku juga sangat ingin melihatnya. Memikirkan hal ini, aku langsung mengangkatnya. Menggigit bibir merahnya dengan lembut. Matanya tampak kabur. Dengan sukarela memeluk leherku. Keesokan paginya saat aku bangun, Surou sudah pergi keluar. Aku meregangkan badan.
Bergerak perlahan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Melihat wajahku yang sudah sedikit dewasa di cermin, aku kembali melamun sebentar. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sekarang? Berdasarkan informasi yang tersebar di ponsel, sekarang aku adalah direktur perusahaan. Dan Surou adalah seorang putri dari keluarga kaya. Aku dan dia seharusnya adalah perjodohan bisnis. Baru saja menikah sebulan yang lalu. Tapi aku terlempar ke beberapa tahun kemudian. Apakah ini aku waktu kuliah? Apakah aku langsung menghilang begitu saja? Dengan berbagai kebingungan, aku selesai sarapan dan bersiap keluar untuk melihat-lihat. Tapi saat aku membuka pintu villa, aku kembali ke dalam asrama. Di depanku ada pintu kamar yang tertutup rapat. Aku terlempar kembali. Aku mulai meragukan mataku. Kemudian aku membuka pintu kamar lagi. Lalu aku kembali ke villa. Setelah mencoba berulang kali 7 atau 8 kali, aku tak bisa menahan diri untuk mengumpat pelan. Aku yakin pintu kamar asrama biasa ini ternyata merupakan jalur penghubung antara dua dunia. Dan laju waktu di kedua dunia itu sinkron. Dan hanya aku yang tahu tentang hal ini. Saat aku terus berpikir, ponsel tiba-tiba bergetar. Teman Chen Yuan mengirim beberapa pesan. Jing Chen, kelas sudah mau mulai. Kamu di mana? Jangan bilang, kamu terlambat bangun lagi. Guru ini sangat ketat. Aku sudah pesan tempat untukmu. Cepatlah. Aku terpikir akan nilai kehadiranku yang hampir hilang. Aku merasakan kulit kepala seperti kesemutan. Tidak peduli apapun. Langsung naik skuter listrik pergi ke sekolah. Setelah diam-diam masuk ke kelas, aku duduk di tempat dan menarik napas lega. Akhirnya aku berhasil sampai tepat waktu. Lalu aku menoleh. Ternyata yang duduk di sebelah kananku adalah Surou saat masih remaja. Teman baikku, kamu pilih posisi apa sih untukku? Chen Yuan sama sekali tidak menyadarinya. Masih berbisik padaku. Gimana? Posisi Jing Chen cukup tersembunyikan. Lihat, di sebelah juga ada bunga sekolah. Aku mengangguk tanpa daya. Jack ini sangat membosankan. Sambil mendengarkan aku tak tahan mengintip Surou. Dia sedang serius mencatat. Rambut panjang tergerai seperti air terjun. Siluet wajah samping yang halus. Tanpa sadar terbayang dalam pikiranku adegan malam tadi. Serta wajah Surou yang memerah dengan pesona menggoda. Memikirkan itu, telingaku langsung terasa panas. Sedang bersiap diam-diam mengalihkan pandangan. Surou tiba-tiba berbalik kepala. Dan mata kami bertemu. Jarumnya berhenti sejenak. Lalu wajahnya dingin. Mengalihkan pandangan. Memberikan kesan dingin dan menjauhkan orang asing. Sangat dingin. Sama sekali berbeda dengan kucing kecil yang lembut semalam. Aku menghela napas dalam hati. Memutar pulpen di tangan. Berpikir diam-diam dalam hati. Padahal orang yang sama. Bagaimana bisa perbedaan sifat pada rentang usia berbeda begitu besar? Tepat saat itu, layar ponsel menyala. Aku membuka dan menemukan ada kontak baru yang disematkan di WeChat. Dan orang itu sedang mengirim pesan dengan sangat banyak. Sayang cium sayang. Kamu sudah bangun? Rindu kamu, rindu kamu, rindu kamu. Gaun baru yang dibeli bagus, kan? Sayang, kamu pikir bagaimana? Gambar menghiasi foto di PG. Surou memakai gaun tali, memperlihatkan tulang selangka yang ramping dan bekas merah samar di atasnya. Katanya untuk memamerkan gaun baru. Tapi gaunnya hanya mengisi salah satu sudut. Sebagian besar adalah selfie Surou. Dia sedikit memiringkan kepala. Mata peach yang cerah memikat hati. Siluet samping yang sempurna, di bawah sinar matahari tampak putih dan bening. Aku terpaku melihatnya. Sambil berpikir, kenapa Surou yang berumur 28 tahun, bisa tiba-tiba muncul di daftar kontakku, dan berbicara bersamaku melintasi waktu dan ruang. Sambil mengagumi wanita ini sungguh mematikan. Mengirim foto macam ini sejak pagi-pagi sekali untuk menggoda aku. Jadi aku membalas dengan satu kalimat. Jaga citra. Jangan begitu tidak sopan. Tidak disangka Surou langsung membalas. Apakah rok ini tidak cukup bagus? Kalau begitu, aku ganti dengan yang baru, aku akan kirim foto yang lebih berani. Terlihat Surou sedikit mengangkat hem rok. Dengan pandangan polos ke kamera. Rok itu masih hanya memenuhi sudut kecil. Malahan, kaki jenjangnya yang indah dan rendah samar-samar. Semua terlihat jelas. Aku baru saja hendak mengamati dengan seksama.
Detik berikutnya guru fisika memanggil menjawab pertanyaan. Di hadapan 4 pilihan di PPT. Aku bingung menggaruk kepala. Sedang berpikir memilih asal saja. Tiba-tiba terdengar suara kecil dari samping. Pilih C maka jawabannya benar. Saat duduk aku tidak bisa menahan untuk melihat ke arah Surou di samping. Rasanya agak terkejut. Dia ternyata memberitahu aku jawabannya. Tatapan Surou justru seakan menyapu ponselku tanpa jelas. Baru saja aku menyadari ponsel masih menampilkan foto yang baru saja dia kirim. Aku langsung mematikan layar. Surou menarik kembali pandangannya. Aku mengatupkan bibir. Baru sadar ada yang tidak beres. Jelas aku sekarang dan Surou yang berusia 20 tahun sama sekali tidak ada hubungan. Kenapa aku merasa seperti ketahuan berbohong? Ini sebenarnya kenapa? Kelas pagi akhirnya selesai. Aku merasa sangat kepanasan. Kembali ke asrama mengganti baju dengan kaos lengan pendek. Lalu merasa nyaman tidur siang. Sore hari saat lewat kedai kopi. Aku tiba-tiba melihat sosok Surou yang ramping. Karakter dirinya adalah bidadari sekolah Kingping. Mungkin sekarang dia sedang bekerja di sini. Mataku berputar-putar lalu masuk memesan segelas americano dingin. Surou bersikap seperti tidak mengenalku. Saat memesan, dia dingin sepanjang waktu. Tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Tapi saat aku mendapatkan kopinya, aku menemukan bahwa di dalamnya ternyata ditambahkan sirup 2 kali lipat. Aku mencari tempat duduk, menyesap sedikit, mulai melamun. Aku dan Surou bermusuhan sejak kelas 3 SMA. Tahun itu aku baru saja pindah sekolah. Sedang dalam masa paling memberontak. Wali kelas tahu nilai belajarku buruk. Dia sengaja menempatkan Surou, murid peringkat 1 kelas, sebagai teman sebangkuku. Dan menasihatinya untuk mengawasi aku dengan baik. Surou setuju. Jadi ketika aku tidak mengerjakan PR, dia terus menatapku dingin selama jam belajar tambahan malam itu. Sampai aku tidak tahan tekanannya. Dan mulai mengerjakannya. Aku bolos pergi ke warnet. Dia pun izin dan sengaja datang untuk menangkapku. Membuatku malu di depan teman-teman nakalku. Aku dan gadis dari kelas sebelah sudah pacaran diam-diam. Dia terus setiap hari bertengkar dengan gadis ini. Sampai gadis itu tidak tahan lagi. Mengusulkan putus. Bisa dibilang lebih ketat dari ibu kandung saya sendiri. Yang penting saya juga tidak punya tempat untuk mengeluh. Bagaimanapun orang tua dan guru wali kelas saya berharap saya bisa menjadi siswa yang baik. Cara Surou persis sesuai keinginan mereka. Tentu saja hasilnya sangat nyata. Setahun di kelas 3 SMA. Saya langsung dari peringkat bawah kelas melesat ke 10 besar. Diterima di sekolah yang sekarang ini. Awalnya saya pikir akhirnya tidak akan bertemu Surou lagi. Tidak disangka dia memilih universitas yang sama dengan saya. Jurusan yang sama. Kita bahkan ditempatkan di kelas yang sama. Untungnya kita sudah dewasa semua. Dia tidak mungkin dan tidak berhak mengatur saya seperti saat SMA. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, saat kelas 3 SMA saya juga sudah dewasa. Surou sangat ketat menuntut saya. Apakah benar hanya karena rasa tanggung jawab sebagai ketua kelas? Aku yang lambat menyadari ada yang tidak beres. Lalu aku mengambil ponsel dan mengirim pesan ke Surou di masa depan. Apakah kamu masih bangun? Ingin mengatakan sesuatu padamu. Balasan datang dengan cepat dari seberang. Masih bangun. Sayang. Apapun yang jadi beban pikiranmu, kamu bisa ceritakan padaku. Aku ragu sejenak. Mengetik beberapa kata. Bisakah kamu memberitahuku? Kapan kamu mulai merasakan perasaan padaku? Balasan dari seberang sedikit ragu untuk sesaat. Aku melihat status sedang mengetik. Berlangsung cukup lama. Akhirnya hanya membalas singkat 2 kali. Saat SMA aku membuka mataku lebar-lebar. Tak lama setelah itu dia mengirimkan pesan suara. Setelah kubuka, ku dengar suara Surou yang lembut dengan sedikit malu. Ingat hari pertama masuk kelas 3 SMA. Saat kamu memperkenalkan diri di atas panggung. Kamu menunjukkan senyuman ke arahku. Saat itu jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. Baru kemudian aku mengerti. Ternyata itulah perasaan jatuh cinta. Aku menyeruput kopi perlahan. Menemukan diriku sama sekali tidak bisa mengingat adegan itu. Tapi entah kenapa hatiku dipenuhi rasa manis. Aku selalu mengira aku dan Surou saling benci. Tapi tiba-tiba aku tahu dari mulutnya sendiri bahwa dia diam-diam menyukaiku. Ini membuatku tidak bisa menahan godaan. Lalu aku mengerutkan bibirku. Lalu bertanya pada istrinya.
Kamu bilang kalau aku jujur pada kamu saat aku berusia 20 tahun. Apakah kamu akan setuju? Surou menjawab dengan cepat. Tentu saja akan. Sayang, kamu tahu itu. Apapun usia saya tidak bisa menolak kamu. Aku sampai deg-degan dibuatnya, nggak bisa. Surou yang 28 tahun tingkatannya terlalu tinggi. Rasanya aku dipermainkan olehnya dengan mudah. Aku harus menggoda Surou yang sekarang. Untuk mengobati rasa kesalku. Bukan karena aku punya selera jahat kok. Aku menunggu di toko cukup lama baru bisa menemui Surou pulang kerja. Begitu dia keluar, aku langsung menghalangi dia di pintu. Dengan suara pelan berkata, Surou, ikut aku sebentar. Aku ada yang ingin katakan. Sebelumnya kupikir dia akan langsung setuju. Tapi Surou menundukkan pandangan dan melirikku. Suasana Zhousen tiba-tiba menjadi dingin. Nada suaranya dingin sampai aku tidak punya waktu. Aku jadi bingung. Katanya diam-diam suka dan aku tidak bisa menolak. Bagaimana ini? Aku agak tidak rela. Secara naluriah menarik pergelangan tangannya. Sekali lagi menenangkannya. Kata-kata selanjutnya sangat penting. Kamu benar-benar tidak mau mendengar. Surou memang berhenti melangkah. Aku mendekatinya. Berbisik di telinganya. Surou, aku suka kamu. Kupikir dia akan gugup sampai wajahnya memerah. Tidak kusangka Surou menarik napas dalam-dalam. Tatapannya dalam menatapku. Suaranya penuh kemarahan. Gu Yingchen, apakah kamu selalu begitu sembarangan pada siapa saja? Mengikuti tatapannya, aku sadar ada yang tidak beres. Menunduk dan melihat. Ternyata ada bekas ciuman mencolok di leherku. Sial, lupa menutupi. Surou menutup mata. Nada suara dingin. Karena kamu sudah punya pacar. Jangan datang mendekatiku. Aku bingung, tapi tidak tahu harus berkata apa. Apakah harus jujur? Mau dengar penjelasanku? Bekas luka ini sebenarnya ada alasannya. Hanya saja kalau aku bilang sekarang, kamu mungkin tidak akan percaya. Tapi kalau aku bilang, mungkin aku dianggap gila. Aku tak bisa berkata apa. Malu ingin menjauhinya. Tapi dia menarik pergelangan tanganku. Tatapan redup. Ingin mencari simpanan untuk hiburan, ya? Bilang beberapa kata manis lagi. Aku akan menurutimu, Des. Mendengar kata-kata ini, otakku langsung freeze. Apakah Surou ingin berpacaran secara rahasia? Tapi aku benar-benar tidak berniat berselingkuh. Aku buru-buru membela diri. Kamu benar-benar salah paham. Aku sekarang masih sendiri. Ponsel tiba-tiba muncul pesan baru saat itu juga. Sayang suamiku. Aku sudah memesan restoran hotpot favoritmu. Malam ini kita pergi makan bersama. Bagaimana? Surou langsung melihat isi pesan tersebut. Dan juga catatan yang aku buat untuk orang tersebut. Istri kecil yang lembut dan manis. Matanya langsung kehilangan sinarnya. Aduh, kali ini benar-benar sulit membela diri. Udara tiba-tiba menjadi hening. Surou menunduk diam. Aku hendak mengucapkan sesuatu. Dia tiba-tiba bertanya. Pacar perempuanmu juga mahasiswa di Universitas A. Meskipun aku tidak tahu kenapa Surou menanyakan ini. Aku tetap menjawab dengan jujur. Dia sudah bekerja. Bahkan dia bukan dari waktu yang sama denganmu. Surou tersenyum tipis. Kalau begitu aku lega. Mendengar itu aku bingung. Kamu lega karena apa? Kamu saja yang lega. Namun detik berikutnya, Surou tiba-tiba naik ke ujung jari kakinya. Dengan tangan melingkari leherku. Dia menengadahkan wajah dan memandangku dalam-dalam. Kemudian tanpa berkata apa-apa dia menciumnya. Saat bibir dan gigi bersentuhan terdengar bisikan lembut. Kalau kita berciuman di sini, dia tidak akan tahu. Aku terbelalak. Jantungku berdegup kencang. Timbul perasaan bersalah yang tak tertahankan. Seolah-olah aku benar-benar berselingkuh dari pacarku. Tapi Surou tidak memberiku kesempatan untuk teralihkan. Dia mencium dengan canggung. Namun dengan keras kepala dan keteguhan khas gadis remaja. Sampai aku hampir tidak bisa bernapas. Dia baru melepaskanku dengan enggan. Setelah berdiri tegak, aku menyentuh bibirku yang panas. Ingin berkata tapi terhenti. Bukankah Surou biasanya sangat proaktif? Kupingnya memerah. Menunduk tidak berani menatapku. Nada suaranya penuh penyesalan. Maafkan aku. Ini pertama kalinya aku berciuman dengan seseorang. Aku belum begitu paham caranya. Aku berkedip. Surou melihat aku tidak berkata apa-apa. Lalu menambahkan satu kalimat.
Ini tidak akan mempengaruhi kencanmu dengan pacarmu kan? Mau aku antar kamu ke sana? Aku menggelengkan kepala. Bibir sedikit bengkak. Tidak akan hilang dalam waktu singkat. Kalau nanti makan dengan Surou di masa depan, pasti akan ketahuan. Memikirkan hal ini, aku meliriknya sebentar. Dengan suara pelan berkata, apakah kamu sengaja melakukan itu? Surou dan aku bertatapan. Tatapannya membawa sedikit kesedihan. Ternyata kamu memikirkan aku seperti itu. Tapi ini benar-benar pertama kalinya. Apakah kamu tidak bisa merasakannya? Sudahlah, bagaimanapun juga aku hanya kekasih rahasiamu. Bahkan tidak punya hak untuk cemburu. Nada suara yang penuh keluh kesah ini. Sepertinya aku benar-benar salah paham dengannya. Aku segera menggenggam tangannya dan membujuk. Jangan berpikir seperti itu. Aku temani kamu makan malam, bagaimana? Bagaimanapun juga itu orang yang sama. Makan dengan siapapun sama saja. Hehe, Surou langsung terlihat lebih rileks. Dia mengangguk pelan, baiklah. Awalnya kupikir setelah makan malam, bibirku mungkin akan membaik dari bengkak. Tapi dalam perjalanan Surou mengantarkanku pulang. Entah kenapa kami berciuman selama setengah jam lagi. Lalu bibirku kembali membengkak karena dicium. Awalnya aku ingin memarahi Surou. Tapi melihat ekspresi polosnya, aku menghela napas. Hanya bisa menyalahkan diriku yang kurang kuat. Untung aku sudah punya rencana cadangan. Aku ragu-ragu lalu menghubungi temanku. Bro, Ayuan. Aku mengalami sedikit masalah. Seorang teman tidak sengaja pacaran dengan dua pacar sekaligus. Setiap hari khawatir terus. Kamu bilang harus bagaimana? Ayuan langsung membalas. Hebat sekali saudaraku. Kamu bisa mendapatkan dua cewek sekaligus. Aku sejelas itu ya. Kamu jangan-jangan meremehkanku ya. Ayuan menghibur. Kita kan pria. Orang lain selingkuh itu sampah. Tapi saudara selingkuh itu kemampuan, kan? Butuh aku bantu tutupi bagaimana? Aku agak malu. Surou mengajak aku makan. Aku ingin bilang sudah janji sama kamu mau makan sate. Ayuan heran aku cepat banget dapat pacar baru. Bibirmu sampai bengkak semua. Dia setingkat bunga sekolah ya. Tolong tanya ke saudara laki-laki. Apakah ada saudara perempuan yang bisa dikenalkan padaku? Kenalkan aku dengan keterampilan biasa saja. Dia langsung melancarkan jurus andalannya. Ini benar-benar mengerti aku banget. Aku sudah beres banget. Semuanya tidak bisa disembunyikan. Ayuan, kita berdua siapa dengan siapa, ya? Aku akan langsung buat postingan di teman. Pasang beberapa foto barbek dan tag kamu. Biar pacarmu merasa tenang. Ayuan, aku santai saja. Yang penting kamu bahagia. Tapi pacar resmi kamu punya insting yang cukup tajam. Hati-hati ya. Jangan sampai gagal total. Chen Yuan, kalau kesulitan kapan saja hubungi aku. Kalau perlu aku akan maju menjadi pelindungmu. Aku adalah Ayuan. Kamu benar-benar satu-satunya saudaraku. Selama 6 bulan ke depan, belanja apapun harus pakai kartuku. Saudara yang tanggung semuanya. Peluk saudara tajir Chen Yuan. Aku ngobrol sebentar lagi dengan Chen Yuan. Aku sadar sekarang hampir jam 9. Lalu aku membereskan diri. Siap-siap pulang ke villa. Baru masuk ruang tamu. Aku langsung melihat Surou bersandar di jendela. Sendirian memegang gelas anggur merah dan menyeruput perlahan. Sinar bulan menembus jendela besar menyinari tubuhnya. Menggambar siluetnya yang ramping. Hatiku langsung melembut. Aku melangkah perlahan. Diam-diam berjalan ke belakang Surou. Lalu langsung menutup matanya dengan tangan. Menurunkan suara. Tebak aku siapa? Surou terkejut karena aku. Gelas minuman di tangan sedikit bergetar. Anggur merah tumpah di gaun putihnya. Dia tidak peduli dan berbalik. Memelukku erat. Nada suaranya seperti sedang manja. Sayang, kamu akhirnya mau pulang juga. Aku perlahan menepuk punggungnya. Setelah berpelukan beberapa menit, Surou melepaskan pelukannya. Matanya tertuju pada bibirku. Sebelum aku sempat bereaksi, dia tiba-tiba mengulurkan jarinya. Menyentuh bibirku dengan lembut. Menyeringai dan berkata, sebenarnya seberapa pedas warung bakar itu? Bibirmu sampai lecet semua. Melihatnya jadi merasa sayang padaku. Bergumam ragu-ragu. Pokoknya cukup pedas. Jangan pergi makan ke sana. Surou mengeluarkan suara bau harum. Tiba-tiba mengerutkan kening lagi.
Dia dengan penuh coba-coba menyentuh saku jaketku. Dengan nada ragu. Sayang, ini apa? Sebuah lencana sekolah kecil yang indah. Tiba-tiba muncul di tangan Surou. Sebuah lencana sekolah besar. Aku terkejut. Ini dari mana? Melihat aku diam saja. Surou menyembunyikan senyuman di wajahnya. Melangkah mundur satu langkah. Dengan tatapan dingin menatapku. Kelopak mataku terus berkedut. Segera membuat alasan. Aku dan Ayuan tadi malam pergi makan di warung bakar itu. Dekat dengan universitas besar itu. Dia merindukan alma maternya. Jadi dia pergi ke jalan budaya di dekat situ dan membeli lencana sekolah sebagai kenang-kenangan. Setelah membeli, dia dengan sengaja memasukkan emblem sekolah ke dalam saku saya. Saya juga baru saja ingat. Mendengar itu, Surou tertawa pelan. Tatapannya membawa arti bahaya. Ternyata begitu. Saya kira suamiku sedang membiayai mahasiswi. Lalu gadis itu sengaja meninggalkan emblem sekolah untuk memperingatkanku. Sungguh menakutkan. Takut Surou mengetahui kebenaran. Saya melangkah maju dan memeluknya. Dengan nada lembut. Apa bagusnya mahasiswi? Terlalu kekanak-kanakan. Aku lebih suka wanita dewasa seperti istri. Istri, dengar tidak? Aku suka kamu yang memang sangat kekanak-kanakan. Semua orang itu siapa? Tak disangka dia ses licik itu. Diam-diam memasukkan emblem sekolah ke sakuku. Bersikap seolah-olah tidak peduli. Cek-cok. Kata-kata wanita memang tidak bisa dipercaya setengah kalimat pun. Dan Surou setelah mendengar kata-kata manisku. Keraguannya langsung menghilang seketika. Dia menundukkan wajahnya di dadaku. Telinganya memerah seperti ceri yang sudah matang. Seberapa sangat dia menyukaiku. Mengangkat wajah kecilnya yang panas. Suaraku serak. Sangat ingin segera memelukmu ke kamar tidur. Rasa suka seperti itu. Surou terkejut sejenak. Kemudian tertawa ringan. Tatapan yang menggoda. Malam ini terserah kamu. Suami, mau bagaimana saja boleh. Dia menatapku sambil pelan membuka tali gaunnya. Seperti undangan tanpa suara. Napasku terhenti sejenak. Kalau Surou usia 20 tahun seperti gunung es. Maka Surou usia 28 tahun benar-benar seperti rubah menggiurkan. Setiap gerakan tepat menyentuh hatiku. Dan aku sama sekali tidak bisa menolak. Malam itu, Surou berkata dia harus lembur sampai larut. Jadi aku tidak buru-buru pergi ke villa. Melainkan duduk santai di sofa apartemen bermain game. Tapi tiba-tiba ponselku mendapat telepon dari Chen Yuan di dunia nyata. Jing Chen, pasanganmu tidak terlalu kuat minum. Di pesta dia hanya minum 1 gelas lalu sudah sampai di sana. Mau ambil dia? Aku duduk tegak. Karena akhir-akhir ini Surou dan aku bersikap dekat di kampus. Bahwa dia pacarku. Hari ini ulang tahun sahabat Surou. Dia sudah memberitahuku sebelumnya. Dia akan pergi ke bar menemani sahabatnya ulang tahun. Hanya saja aku tidak menyangka dia seburuk itu dalam hal minum. Aku membuka WeChat dan menemukan rasa cemburu kecil. Pacarku mengirimiku banyak pesan 1 menit yang lalu. Sayang, kepalaku pusing. Sayang, bisakah datang menjemput aku? Lupakan saja. Kamu seharusnya menemani pacarmu yang sah. Aku tidak seharusnya membuat keributan di sini. Lalu dia menarik kembali pesannya satu persatu. Dibandingkan dengan Surou di masa depan. Dia yang sekarang lebih pemalu. Ini pertama kalinya aku melihat dia memanggilku di WeChat. Sayang, ternyata mabuk. Memang berbeda. Aku menunggu. Aku akan segera datang. Aku mengambil kunci mobil dan segera menuju bar. Begitu masuk, aku langsung melihat Surou tidak jauh dari sana. Orang lain sedang bergembira atau menari. Tapi dia menundukkan kepala. Duduk diam di sudut ruangan. Ada juga pria tampan yang ingin mengajaknya minum. Ekspresi Surou dingin, tidak bisa. Pacarku akan marah. Pria tampan itu menghela nafas. Baiklah, bunga yang indah sudah ada pemiliknya. Semoga abadi bahagia. Surou mendengar dan mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Aku tidak bisa menahan tawa. Ketika Surou memandangku kembali. Matanya yang agak mabuk itu berkilau sesaat. Dan dengan gugup memanggil. Sayang. Aku menggenggam tangannya. Suaraku rendah. Pacarmu datang menjemputmu pulang. Setelah naik mobil. Surou menatapku tanpa berkedip. Dengan nada lembut. Maaf. Maaf telah mengganggu waktumu. Hatiku menjadi luluh. Tidak apa-apa.
Apakah kamu tidak nyaman? Bagaimana kalau ke tempatku? Di rumahku ada obat penawar mabuk. Matanya yang jernih menjadi berkabut oleh air mata. Dia memegang dahinya. Suaranya agak serak. Pusing sekali. Aku sedang akan menyalakan mobil. Tiba-tiba teringat pintu di rumah. Langsung mengubah perkataan. Lebih baik tidak usah. Aku akan pergi ke apotek membeli obat penawar mabuk. Akan kubawa kamu ke hotel untuk beristirahat. Hal di balik pintu itu terlalu berbahaya. Surou salah paham sesuatu. Nada suaranya langsung menjadi dingin. Dengan sedikit rasa tersinggung. Aku mengerti. Pacar kamu di rumah, kan? Aku tidak akan mengganggu kalian. Bukan seperti itu. Aku tiba-tiba kehilangan kata-kata. Hanya bisa tetap diam. Dia juga tidak berkata apa-apa lagi. Hanya bersandar di kaca mobil sambil memejamkan mata. Setelah mengantar Surou ke kamar hotel, aku berbalik siap pergi. Suara suram terdengar dari belakang. Kamu langsung pergi begitu saja. Tanganku yang memegang gagang pintu terhenti sebentar. Istirahat yang cukup ya. Tiba-tiba seseorang memeluk dari belakang. Surou menempelkan wajahnya di punggungku. Napasnya terasa panas. Temani aku sebentar lagi. Aku memohon padamu. Sayang. Aku bersin-bersin pelan. Sedang ingin melepaskan diri dari ponsel. Tiba-tiba dering telepon berbunyi. Panggilan masuk tertera istri. Aku ragu-ragu apakah harus mengangkat. Surou malah kembali berkata. Suaranya terdengar asam. Sayang. Kenapa tidak mengangkat telepon istrimu? Apakah karena aku? Tidak apa-apa. Aku tidak akan keberatan. Karena kamu sudah berkata seperti itu. Aku mengangkat telepon. Suara manis langsung terdengar dari sisi sana. Sayang, aku hampir selesai kerja. Mau makan apa buat camilan malam? Aku akan bawakan untukmu. Aku sangat merindukanmu. Ketika membayangkan akan segera bertemu denganmu. Kerja lembur pun jadi penuh semangat. Aku hanya menjawab dengan singkat. Lalu kulihat ke belakang. Ternyata wajah Surou terlihat tidak enak. Dia mendengus dingin. Berbisik di telingaku. TSK, TSK, TSK. Suaranya dibuat-buat. Hanya kalian para pria jantan keras seperti itu yang bisa tahan. Aku hampir tertawa. Jangan bilang begitu. Surou, tenanglah. Ini adalah dirimu di masa depan. Namun Surou mengartikan dengan makna lain. Dia melindunginya dengan wajah serius. Gu Yingchen, katamu jujur. Di mana aku kalah dibanding dia? Di ujung telepon masih manja-manja. Tapi Surou tiba-tiba meraih tanganku. Meletakkannya di dadanya yang lembut. Suara menggoda. Sayang. Sentuh aku. Benarkah aku tidak sebagus dia? Sentuhan lembut di tangan. Napasku terhenti sejenak. Tenggorokan bergerak. Di seberang tampak bingung. Sayang. Apa yang terjadi di situ? Aku berusaha tetap tenang. Tidak ada apa-apa. Tertabrak. Sial. Tubuh ini benar-benar mematikan. Periksa sekali lagi. Pipi Surou memerah karena pengaruh alkohol. Dia semakin mendekat dengan kuat. Napas hangat terasa di telingaku. Terus menggoda. Jangan pedulikan dia ya. Sayang, kamu sudah cukup bagiku. Katakan padanya, kamu tidak akan pulang malam ini. Sayang, katakan sesuatu. Jelas aku tidak minum alkohol. Namun saat ini rasanya seperti mabuk. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bilang di telepon? Aku tidak akan pulang malam ini. Istri, aku duluan ya. Maaf, teman lagi menjadikanmu tameng. Setelah menutup telepon, aku menjadi sedikit sadar. Kamu hanya mabuk, tidur saja nanti akan baik. Tapi Surou malah terus menggoda. Seperti iblis. Matanya tampak bingung. Suaranya terdengar manja. Sayang, tidakkah kamu bisa menemani aku? Hanya semalam saja. Istrimu tidak akan tahu. Ponselku berdering lagi. Kali ini Surou terlebih dulu menekan untuk mematikan. Dan mengubah ponselku ke mode senyap. Dilemparnya ke karpet. Ketika bibir lembutnya menempel. Aku masih berpikir bagaimana bisa sampai sejauh ini. Padahal aku hanya menjemputnya saja. Sudahlah, tidak mau memikirkannya. Siapa suruh aku pria yang tak bisa menahan diri. Keesokan harinya ketika aku terbangun. Surou masih tertidur nyenyak. Aku mengusap pelipisku, mengambil ponsel, membuka dan melihat lebih dari 30 panggilan tak terjawab. Aku benar-benar merasa bersalah. Segera saya telepon balik.
Di sana baru mengangkat setelah beberapa saat. Dengan hati-hati aku berkata, sayang. Di seberang terdiam sejenak. Dengan nada tenang. Sayang, sudah jam 11 malam. Kamu akhirnya bangun juga. Aku dengan berat hati menjelaskan, sayang. Dengarkan aku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Surou memotong ucapanku. Aku tahu Chen Yuan sudah menjelaskan padaku. Tidak apa-apa. Yang penting masalah di sana sudah selesai. Aku baru saja bangun tidur. Otakku masih belum begitu sadar. Dengan tegas aku menjawab. Di seberang terdiam sejenak, lalu berkata lagi. Sayang, aku harus melakukan perjalanan bisnis selama sebulan. Sekarang aku sudah menunggu di bandara. Jangan terlalu merindukanku ya. Aku sedikit enggan. Berbicara dengan dia cukup lama. Setelah menutup telepon, aku menoleh dan menemukan orang di tempat tidur entah kapan sudah bangun. Mendengarkan dari samping selama beberapa saat, Surou membuka matanya. Dengan wajah malas menatapku. Sayang, kalian tidak bertengkar karena aku, kan? Aku menggelengkan kepala. Dia sama sekali tidak menyadarinya. Selain itu dia akan keluar selama sebulan. Mendengar hal itu, mata Surou menyiratkan kilatan licik. Dia segera menangkap intinya. Jadi sebulan ke depan adalah waktu manisku bersama sayang. Aku tidak langsung menyetujuinya. Tapi juga tidak menyangkal. Hanya bilang harus lihat bagaimana perilakumu. Penampilan Surou bisa dibilang sempurna. Dia tiap hari bijaksana dan lembut. Setiap ada waktu selalu menemani di sisiku. Setelah melewati waktu manis 1 bulan bersamanya, aku menghitung hari dan tiba di villa setengah hari lebih awal. Surou yang berumur 27 tahun seharusnya masih dalam penerbangan pulang sekarang. Aku berencana menyiapkan acara sambutan romantis. Memberinya kejutan. Siapa sangka saat membuka pintu ruang tamu, aku melihat dia duduk tegap di sofa dengan ekspresi dingin. Seluruh dirinya memancarkan aura yang suram. Aku tak kuasa menahan keterkejutan. Ada apa ini? Sayang, kenapa kamu pulang lebih awal? Tidak bilang sepatah kata pun padaku. Sambil berkata begitu, aku menarik tirai tebal. Kenapa ruangannya begitu gelap? Apakah kamu belum menyesuaikan dengan perbedaan waktu? Dia tidak memberikan respons apapun. Surou masih menunduk. Aku merasa situasinya tidak beres. Ingin mendekatinya. Tapi Surou diam-diam menghindari sentuhanku. Memalingkan wajah ke arah lain. Tapi aku masih melihat matanya yang memerah. Seperti menangis sendiri sangat lama. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Hatiku langsung terasa sesak. Langsung berlutut di depannya. Wajah penuh kecemasan. Sayang, kamu kenapa begitu? Apa karena kerja terlalu melelahkan? Jangan menangis ya, jangan. Kamu seperti ini membuat hatiku hancur. Surou menyeka air matanya. Dengan dingin berkata, Gu Yingchen, kamu berkata sayang tapi kamu tahu gak, aku sebenarnya sudah kembali sejak 2 hari yang lalu. Ya ampun, berita ini benar-benar tidak aku tahu. Surou melihat wajahku yang penuh keterkejutan. Tatapannya semakin dingin. Dia menggigit bibirnya dan mengajukan pertanyaan yang sangat berat. Kamu sebenarnya kemana saja 2 hari ini? Jangan sebut Chen Yuan lagi. Aku tahu dengan jelas. Dia sudah lama pergi ke luar negeri. Aku membuka mulut, tapi tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Surou menutup matanya. Dia mengusap pelipisnya. Tampak jelas sangat kesal. Dan kamu tahu gak? Kamu memakai parfum wanita yang sangat kuat. Lencana sekolah yang terakhir itu juga bukan kebetulan kan? Dan malam ketika kamu memutuskan telepon denganku. Kalau aku tidak salah tebak, kamu saat itu ada di sampingnya kan? Aku berkeringat dingin. Surou perlahan membuka mata. Matanya yang dalam lebih dingin dari kegelapan malam. Gu Yingchen, kita baru menikah 2 bulan. Kamu sudah bosan padaku. HMPH aku ingin lihat apa bisa wanita jalang itu membuatmu terpesona seperti ini. Berikan aku kontaknya. Aku ingin berhadapan dan menuntut jawaban darinya. Selesai. Kacau. Aku hanya ini saja. Sama sekali tidak berani menatapnya. Bersuara pelan berkata, ini benar-benar tidak boleh diberikan, kita bukan dari waktu yang sama. Kalau diberikan sudah berantakan. Wajah Surou menegang. Dia mengerjapkan mata. Dengan rasa tekanan yang sangat kuat, kamu sangat melindunginya seperti itu. Apakah keluarganya tahu dia sebodoh itu?
Menggoda suami orang lain boleh. Kalau kamu tidak memberikannya padaku, aku akan mencari tahu sendiri. Cepat atau lambat aku akan menemukannya. Membuatnya hancur reputasinya. Mempostingnya ke internet untuk diungkapkan. Dia membiarkan semua orang melihat. Seperti apa rupa wanita penggoda yang merusak keluarga orang. Jangan, dia seperti kamu ini. Siapapun di antara kalian yang melawan yang lain, aku akan merasa sakit hati. Aku menggigit bibirku. Berpikir untuk segera kabur saja. Lagi pula berdiri di sini hanya akan menambah kemarahan Surou. Tak disangka aku baru saja menggerakkan ujung kaki. Surou langsung menarik pergelangan tanganku dengan kuat. Dengan tegas menarikku ke depan wajahnya. Aku dipaksa duduk berlutut di sampingnya. Tak bisa bergerak. Surou menekanku daguku. Tersenyum dingin. Bagaimana bisa kau bayangkan meninggalkanku dan pergi bersama simpananmu? Gu Yingchen. Jangan bermimpi sekalipun. Dia memandangku. Matanya perlahan-lahan mulai berkaca-kaca. Suara pun mulai gemetar. Aku tidak akan melepaskanmu. Kecuali aku mati. Aku terdiam. Aku merasa aku benar-benar bukan manusia. Surou sedih sekali. Aku malah terlihat bersemangat. Utamanya karena matanya memerah saat menangis. Walaupun nada suaranya sangat marah. Namun tidak ada kekuatan mengintimidasi. Memikirkan ini. Aku mencium pipinya dengan suara ciuman. Dan dengan tulus meminta maaf. Maaf. Semua salahku, sayang. Membuatmu sedih. Setelah berkata begitu, aku menciumnya sekali lagi. Surou kebingungan setelah diciumku. Dia mengernyit dan menatapku lama. Tiba-tiba suaranya menjadi lembut. Gu Yingchen, apakah kamu mencintaiku? Aku mengangguk tanpa ragu. Tentu saja aku mencintaimu. Meskipun awalnya dengan sikap main-main. Tapi setelah lama bergaul, aku merasa aku benar-benar menyukai Surou. Baik dia sekarang maupun di masa depan. Asalkan itu Surou. Aku suka. Surou tersenyum tipis. Dia berkata dengan nada datar. Kalau begitu, bersumpahlah tidak akan pernah selingkuh selain kali ini. Aku langsung bersumpah pada langit. Bagaimanapun juga, keduanya adalah Surou. Tidak bisa dibilang selingkuh, kan? Ekspresi Surou menjadi sedikit tenang. Dia lalu meminta lagi. Dan langsung putus dengan si pelakor itu. Jangan lagi berhubungan dengannya. Aku ragu sejenak. Ini memang agak mempersulit aku. Lalu aku mencium Surou sekali lagi. Mengalihkan pembicaraan. Mari kita tidak membicarakan ini lagi. Ya. Surou langsung menangkap niat kecilku. Ekspresinya berubah tak terduga. Akhirnya dia meraih leher belakangku. Dengan penuh arti balas dendam, menggigit bibirku. Lalu balas dendam itu perlahan berubah sifatnya. Bukan aku yang berlebihan. Kali ini benar-benar sangat intens. Saat aku hampir terlelap karena kelelahan. Mendengar Surou berbisik di telingaku. Jing Chen, kamu selalu menguji batasanku. Itu karena kamu yakin aku tidak bisa melepaskanmu. Aku memeluk pinggangnya yang ramping. Dengan setengah sadar berkata, kalau begitu, maukah kamu memaafkanku? Dia menjawab dengan gigi tergertak. Memaafkanmu. Aku tersenyum puas mengangkat sudut bibir. Belakangan aku terjebak dalam situasi serba salah. Sejak kedua Surou menyadari keberadaan satu sama lain. Mereka tidak hanya semakin mendominasi, tapi juga semakin licik. Setiap hari berusaha sebisa mungkin menguji aku. Tidak heran jika mereka pada dasarnya adalah orang yang sama. Bahkan caranya pun serupa. 1 menit yang ini mengirimi cincin pasangan sebagai tanda klaim. Menit berikutnya yang satunya sengaja meninggalkan parfum wanita di ikat pinggangku. Untuk menarik perhatian yang lain. Kurang dari sebulan. Saya sudah merasa kelelahan secara fisik dan mental. Tubuh terasa lemas. 2 orang ini sangat jago bermain. Saya memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran secara terbuka. Kalau tidak, terus-menerus melintas di 2 ruang waktu. Terlalu menguras energi saya. Jadi saya membawa Surou yang berusia 20 tahun ke tempat tinggal saya. Dia masih mengira bahwa dia akan naik jabatan. Dengan sindiran dan ejekan. Sayang, saya masuk begitu saja seperti ini. Apakah pacarmu tidak akan marah? Saya diam tanpa berkata apa-apa. Memberi isyarat padanya untuk membuka pintu kamar tidur. Ternyata memang begitu. Saat berikutnya, kami berdua masuk ke dalam villa. Sedangkan Surou yang berusia 27 tahun sedang menunggu untuk makan malam bersama saya.
Dia mendengar suara pintu terbuka. Memanggil dengan dingin. Suami akan menyambutku. Aku menggeser tubuh ke samping. Setelah pandangan tidak terhalang, dua Surou saling menatap terkejut. Kemudian bersama-sama menoleh ke arahku dan mempertanyakan. Suami, wanita ini siapa? Sayang, ini apa keadaan ini? Sebenarnya aku sudah lama ingin mengungkapkan semuanya. Tapi entah kenapa setiap kali baru membuka mulut, kepalaku langsung sakit luar biasa. Kali ini aku bertekad bulat, menahan rasa sakit hebat, dengan cepat menceritakan sebab dan akibatnya. Lalu aku kehilangan kesadaran. Detik-detik terakhir sebelum pingsan, aku mendengar kedua wanita itu memanggil dengan cemas. Suami tersayang membuka mata lagi. Aku menyadari diriku menjadi transparan. Dan di ranjang rumah sakit di depanku terbaring seorang pria. Pria itu memiliki wajah yang persis sama seperti saya. Dia menatapku dan tersenyum tipis. Gu Yingchen, aku yakin kamu sudah menebaknya. Aku adalah kamu yang berusia 27 tahun. Karena tekanan kerja yang sangat besar, ditambah sering begadang untuk urusan sosial, aku didiagnosis menderita kanker hati tahun ini. Dan saat itu aku baru menikah dengan Surou selama setengah tahun. Berbeda dengan yang kamu alami. Tanpa gangguan faktor luar, aku dan Surou tidak pernah berinteraksi saat kuliah. Hingga keluargaku mengenalkan kami untuk bertemu. Setelah beberapa waktu bersama, aku mulai menyukai dia. Setelah menikah aku tanpa sengaja menemukan buku hariannya. Baru kusadari dia diam-diam memperhatikanku sejak SMA. Hanya karena tekanan perusahaan keluarga. Dia tidak berani mendekatiku begitu saja. Setelah mengetahui semua ini, aku tidak rela harus meninggal dunia saat masih begitu muda. Tidak rela aku dan Surou sudah melewatkan begitu banyak tahun. Dan harus mengalami perpisahan lagi. Jadi aku mencari berbagai obat alternatif. Menyeret tubuh sakitku mencari obat legendaris di dalam gunung yang dalam. Berharap mendapat kesempatan lagi. Agar aku bisa mengubah takdirku sendiri. Tidak mau tubuhku hancur karena pekerjaan. Tidak mau lagi melewatkan Surou. Aku ingin versi diriku yang lalu tahu betapa Surou di masa depan sangat peduli padaku. Syukurlah semua itu terwujud. Langit mendengar harapanku. Segala sesuatu di depan mulai menghilang. Tiba-tiba aku mendengar sebuah suara. Gu Yingchen, selamat. Kamu berhasil mengubah takdirmu sendiri. Saat membuka mata lagi, aku mendapati diriku sedang berbaring di tempat tidur besar kamar tidur. Ponsel bergetar. Chen Yuan mengirimi saya beberapa pesan. Bro, cepat kelas akan dimulai. Kenapa kamu belum sampai juga? Jangan-jangan kamu ketiduran ya? Cepat bangun. Guru ini mengerikan. Absensi sudah aku tempati tempatmu. Cepat datang. Aku langsung bangun dari tempat tidur. Sambil coba-coba membuka pintu kamar. Tidak ada perubahan. Jadi aku kembali ke hari di mana semuanya belum dimulai. Memikirkan ini, aku segera bergegas ke kelas. Setelah diam-diam menyelinap ke kursi dari pintu belakang, aku menemukan di sebelah kanan memang duduk Surou. Dia sedang menunduk mencatat catatan. Sangat serius. Dan aku tidak berniat mendengarkan pelajaran. Terus menatap profil wajahnya sambil melamun. Dengan terang-terangan berkata, Chen Yuan di sampingku bahkan berbisik ke telingaku berkata, ini sedang pelajaran. Suruh aku lebih menahan diri. Aku berkata padanya, kalau sudah suka seperti ini, bagaimana bisa menahan diri? Selama itu Surou beberapa kali bertatapan denganku. Dia sudah tidak tahan lagi. Menulisku sebuah catatan kecil. Gu Yingchen fokus mendengarkan pelajaran. Saat aku menerima catatan itu, aku iseng menyentuh jarinya. Telinga Surou langsung memerah. Aku tersenyum menahan bibir. Setelah pelajaran selesai, teman-teman yang lain sudah pergi. Dia mengangkat matanya memandangku. Ekspresinya dingin. Gu Yingchen, tolong kendalikan diri. Aku mengangkat sedikit alis. Langsung menyatakan isi hati. Surou, aku menyukaimu. Di hatimu juga ada aku. Bagaimana jika kita bersama saja? Surou terpana sejenak. Matanya sedikit bergerak, tapi segera menghilang. Kita tidak cocok, aku. Tertawa ringan. Dengan sengaja mendekatkan ke telinganya. Kenapa tidak cocok denganmu? Aku jatuh hati padamu. Aku juga menyukaimu. Bukankah ini pasangan yang ditakdirkan? Pipi Surou memerah. Suaranya tidak stabil. Gu Yingchen, kau hentikan, sangat baik.
Ini kali ketiga kau menolakku. Aku mendesis dingin. Berbalik ingin pergi saja. Aku juga tidak terlalu memperhatikan. Kamu benar-benar lucu. Pamer apa sih? Kalau kamu tidak mau jadi pacarku, pasti ada yang mau. Setelah keheningan sesaat, suara lemah Surou terdengar dari belakang. Aku setuju, rencanaku berhasil. Aku tersenyum kemenangan. Berbalik dan memeluknya dalam pelukan. Lalu menunduk mencium di dahi pacarku. Mulai sekarang tolonglah jaga aku. Surou dengan das menyentuh dahinya. Lalu tersenyum lebar. Dia menatapku. Matanya seperti air. Pacar, tolong bimbing aku. Aku memeluk pinggangnya yang ramping dengan erat. Dalam hati berjanji, Surou, kali ini kita tidak akan melewatkan bertahun-tahun lagi. Melainkan dari seragam sekolah hingga gaun pengantin. Selalu bahagia selamanya.